kesempatan ini, kami dari kelompok IPE 6 akan menjelaskan materi mengenai malaria. Pasien atas nama Bapak Ida, silakan masuk Pak. Baik Bapak, berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan penunjang lainnya, Bapak didiagnosa terkena infeksi malaria falciparum ya Pak. Itu bahaya nggak ya dok? Bapak tidak perlu khawatir ya Pak, nanti saya resepkan obatnya terlebih dahulu, nanti Bapak bisa mengambilnya di bagian farmasi nih Pak. Pasien atas nama Ibu Saski, silakan masuk. Baik ibu-ibu kan sebelumnya sudah datang ke sini melakukan pemeriksaan fisik, anamnesis, pemeriksaan laboratorium seperti pengambilan cek darah tebal dan darah tipis. Di sini ibu mohon maaf ya bu, ibu terkena infeksi malaria. Tapi itu nanti bahaya nggak ya dok? Saya kan lagi hamil nih sekarang. Oh iya, ibu tenang saja, sekarang sudah ada obatnya. Dari kedua pasien tadi, dokter mendiagnosa penyakit malaria. Jadi, malaria itu apa sih? Sebelum kita mulai ke materinya, yuk kita sama-sama berdoa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum mempelajari materi ini lebih jauh, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih malaria itu. Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Seseorang yang mengalami penyakit ini akan ditandai dengan gejala sakit kepala, demam, Kamu panas banget. menggigil, bahkan anemia berat. Penyebab utama malaria disebabkan oleh infeksi parasit Plasmodium yang memiliki beberapa spesies seperti Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium oval, dan Plasmodium malariae. Adapun patogenesis malaria dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor parasit dan faktor host. Untuk faktor parasit dapat dipengaruhi oleh intensitas transmisi, densitas parasit, juga virulensi parasit. Untuk faktor host bisa disebabkan karena tingkat endemisitas daerah tempat tinggal, kemudian riwayat bepergian ke tempat yang endemik, berkontak dengan penderita satu rumah atau tetangga, dan pasien yang sebelumnya telah terkena penyakit malaria, kemudian status imunologi, usia, dan golongan darah Davi+. Kemudian, inilah awal perjalanan penyakit malaria. Mulanya, seekor nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi Plasmodium akan terbang dan menghisap darah manusia. Saat nyamuk ini menyuntikkan air liur untuk mencegah darah menggumpal, ia juga ikut memasukkan sporozoid ke dalam aliran darah. Sporozoid itu kemudian mulai menginfeksi sel-sel eritrosit. Sporozoid merupakan bentuk parasit Plasmodium yang sangat kecil dan bergerak cepat melalui pembuluh darah. Dalam hitungan menit, mereka berjalan melalui retikuloendotelial system untuk mencapai hati dan menginfeksi sel-sel hati termasuk limpa, sehingga parasit tersebut bisa terus-menerus berkembang dan menginvasi sel-sel tubuh yang normal. Terdapat beberapa tahapan reproduksi aseksual saat sporozoid berada dalam tubuh manusia. Pertama, ia akan menginfeksi red blood cell. Kemudian, sporozoid akan membentuk ring worm yang selanjutnya akan masuk ke tahapan tropozoid,
skizon, dan yang terakhir ialah gametosit. Dan gametosit ini akan tetap berada dalam darah manusia hingga dihisap kembali oleh nyamuk Anopheles yang lain. Ketika nyamuk yang sehat menghisap darah yang mengandung gametosit, parasit akan memulai fase seksualnya di tubuh nyamuk tersebut. Dalam tubuh nyamuk, gametosit akan berubah menjadi zigot, lalu berkembang menjadi ookinet, dan akhirnya menjadi sporozoid baru di kelenjar ludah nyamuk. Kini, nyamuk ini siap menyebarkan malaria ke target selanjutnya. Dan tahapan ini akan terjadi terus-menerus apabila kita tidak waspada dalam menghadapinya. Untuk itu, kita perlu mengambil langkah dalam mencegah penyebaran malaria ini dengan M3PK, yakni menggunakan kelambu yang telah dibaluri insektisida saat tidur untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk, lalu mengoleskan krim atau repelen anti nyamuk pada kulit yang tidak tertutup pakaian, dan mengenakan pakaian panjang terutama saat malam hari ketika nyamuk malaria lebih aktif. Kemudian, pastikan tidak ada genangan air di sekitar tempat tinggal karena genangan air merupakan tempat yang ideal untuk nyamuk berkembang biak. Lalu, konsultasikan ke dokter dan menggunakan obat anti malaria yang sudah direkomendasikan jika berencana untuk pergi ke daerah endemik malaria. Terdapat beberapa poin untuk penegakan diagnosis malaria. Yang pertama, setiap individu yang tinggal di wilayah endemik dengan gejala demam kurang dari 48 jam wajib diduga sebagai malaria. Kedua, setiap penderita yang diduga malaria harus dicek apusan darah tebal dan tipis dengan mikroskop atau dengan pemeriksaan penunjang cepat, yaitu RDT. Dan yang ketiga, dengan imunochromatografi tes apabila demam sudah melebihi dari 2 minggu atau pada pasien yang sudah pernah terpapar dan mengalami relapse. Tujuan terapi. Tujuan terapi kombinasi ini adalah untuk pengobatan yang lebih baik dan mencegah terjadinya resistensi Plasmodium terhadap obat anti malaria. Pengobatan kombinasi malaria harus meliputi aman dan toleran untuk semua umur, efektif dan cepat kerjanya, resisten dan atau resistensi silang belum terjadi, dan terakhir harga murah dan terjangkau. Standar pengobatan. Pengobatan radikal penderita malaria harus mengikuti kebijakan nasional pengendalian malaria di Indonesia. Jika penderita malaria berat akan dirujuk, sebelumnya penderita harus diberi dosis awal terlebih dahulu, yaitu artesunat intravena atau intramuskular. Penderita malaria berat atau dengan komplikasi harus diobati dengan artesunat intravena dan bila tidak memungkinkan diberikan secara intramuskular. Pengobatan minimal 24 jam, jam ke-0, 12, dan 24. Dan jika sudah mengalami perbaikan secara klinis dan laboratoris, serta intake oral sudah memungkinkan, dilanjutkan DHP oral dan primaquine sesuai pengobatan malaria tanpa komplikasi. Penderita malaria tanpa komplikasi harus diobati dengan kombinasi berbasis artemisin ACT ditambah primaquine sesuai dengan jenis plasmodiumnya. Tidak diberikan primaquine pada bayi kurang dari 6 bulan, ibu hamil, ibu menyusui bayi usia kurang 6 bulan, dan penderita malaria dengan defisiensi enzim G6PD. ACT yang ada disiapkan oleh program adalah dihidroartemisinin piperacin atau DHP. Pengobatan dengan artemisinin based combination therapy ACT hanya diberikan kepada penderita dengan hasil pemeriksaan darah malaria positif. Pemberian ACT harus segera diberikan setelah ada hasil pemeriksaan darah. Setiap tenaga kesehatan harus memastikan pasien minum obat dengan benar. Jika memungkinkan, dosis pertama dapat diminum di depan petugas. Dan kepatuhan pasien meminum obat sampai habis melalui edukasi atau konseling agar tidak terjadi resistensi Plasmodium terhadap obat. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ini Mbak, saya mau nebus obat dari rumah sakit tadi. Baik, Pak. Saya cek terlebih dahulu untuk ketersediaan obatnya ya. Ini Pak untuk obatnya. Ini untuk obatnya kombinasi antara artesunat dan primaquine. Untuk penggunaannya 3 kali sehari setelah makan ya Pak, atau pada saat perut terisi. Ini efek sampingnya apa ya Mbak? Penggunaan obatnya hati-hati ya Pak, karena obat ini memiliki efek samping anemia hemolitik, gagal ginjal, dan penyakit kuning. Jadi harus sesuai aturan yang sudah berlaku.
Baik Mbak, terima kasih. Baik, semoga lekas sembuh. Pengobatan DHP diberikan selama 3 hari sesuai dengan berat badan, yaitu hari ke-0 pada dosis pertama, hari pertama pada dosis kedua, dan hari kedua pada dosis ketiga. Dosis DHP ditentukan dengan berat badan atau umur. Jika berat badan lebih dari 80 kg per hari, dosis ditingkatkan menjadi 5 tablet per hari selama 3 hari. Efek samping penggunaan obat DHP itu ada gangguan jantung, anoreksia, mual muntah, dan sakit kepala. Obat DHP dapat dikombinasi dengan primaquine karena primaquine dapat membunuh parasit stadium gamet dan hinozoid hepar, jenis malaria yang dapat diobati menggunakan DHP plus primaquine yaitu malaria falciparum, malaria vivax, malaria oval, dan infeksi malaria campur. Pada DHP, pengobatan dilakukan selama 3 hari. Semua tablet diminum dalam 1 kali, sedangkan primaquine diberikan selama 1 hari berdasarkan berat badan dan usia. Obat anti-malaria harus dikonsumsi dalam keadaan perut terisi, karena obat anti-malaria bersifat iritatif pada lambung yang dapat menyebabkan nyeri perut. Itu tadi penjelasan tentang